Kisah Farina dan ayahnya. Alkitab di kotak surat. Farina menyembunyikan imannya selama 2 tahun setelah bertobat. Takut keluarganya tahu ia tinggalkan Islam hukum yang bisa berujung penjara atau pemukulan. Suatu pagi, ia terkejut melihat ayahnya, Bilal, membaca Alkitab di ruang tamu. Buku itu ditemukan di kotak surat, dibungkus kertas kado sebagai hadiah Nowruz dari umat Kristen yang membagikannya rumah ke rumah. Farina panik tapi lega tahu Alkitab itu berbeda miliknya. Bilal bilang, ini buku luar biasa, dan segera hubungi kontak di dalamnya untuk bergabung gereja rumah. Kini, ayah dan anak rajin membaca firman Tuhan, dengan Bilal berbagi sukacita setiap hari. Cerita ini umum di Iran, di mana pemerintah sibuk urusan internal, sehingga Muslim kecewa terbuka pada Injil. Tuhan pakai cara kreatif seperti pengiriman Alkitab untuk tarik jiwa. Pertemuan tak terduga Aref dan Liana saat pandemi COVID-19. Pasangan tua Aref dan Liana patuh lockdown, tapi keluar ke taman untuk udara segar. Seorang pria dekati mereka. Cerita singkat soal Tuhan, dan beli Alkitab. Aref simpan di rak buku tanpa baca serius. 8 bulan kemudian, mimpi cahaya terang dari rak dan suara. Aku tunjukkan jalan benar di sana. Dorong ia ambil Alkitab dengan semangat baru. Aref hubungi nomor kontak. Dapat bimbingan doa dan jawaban pertanyaan hingga dekat dengan Yesus. Kisah ini tunjukkan Tuhan pakai mimpi umum di Iran untuk bangunkan hati. Meski rezim tangkap puluhan mualaf setiap tahun atas tuduhan propaganda anti-Islam. Jasmine temukan keluarga baru dalam Kristus. Jasmine diceraikan suami dan ditolak ayah karena mandul. Ketuk pintu teman lama tapi Huma, janda tua, yang buka dan ajak tinggal sementara. Jasmine saksikan kelompok kecil nyanyi dan berdoa. Ternyata gereja rumah Kristen. Ia mulai baca Alkitab rutin. Hadiri baptisan rahasia. Lalu ikut dibaptis setelah akui dosa dan iman pada Kristus. Huma wafat. Wariskan rumah pada Jasmine yang adopsi 2 gadis. Tapi duka bikin ia alihkan dari gereja hingga paket Alkitab dan majalah Kristen datang via pos. Tuhan ingatkan aku akan iman. Katanya, kembali rajin ibadah. Kisah ini soroti keramahan Kristen yang ubah hidup di tengah isolasi sosial. Jalil dan kelompok rumah tangga. Akses Alkitab berlipat. Jalil ikut gereja rumah utara Iran 3 tahun. Bagi satu Alkitab karena sulit dapat. Mereka foto ayat atau catat. Tahun 2020, VOM selundupkan ribuan Alkitab yang disebar pemimpin lokal. Kini, tiap anggota punya kopi pribadi untuk studi dan bagi ke keluarga. Keintiman kelompok makin dalam. Dan kami bagikan kasih Tuhan lebih luas. Ujar Jalil. Di 2025, meski 5 warga Iran dipenjara hingga 8 tahun atas pertemuan rumah dan pelatihan Kristen, gereja tetap tumbuh lewat jaringan bawah tanah. Pertumbuhan dan tantangan gereja Iran saat ini. Iran catat pertumbuhan Kristen tercepat global. Dengan puluhan ribu masjid tutup dan banyak mimpi Yesus picu konversi, meski risiko tinggi. Rezim razia tangkap mualaf, sita Alkitab Farsi, tuduh melawan negara. Tapi gereja rumah dominan diprediksi ke 2026. Kisah-kisah ini tantang umat Kristen bebas seperti di Indonesia. Berani bagikan Injil kreatif. Doakan saudara dianiaya, Ibrani pasal 13 ayat 3. Janganlah lupa mendoakan dan menolong saudara-saudari seiman kita yang sedang dipenjara dan yang dianiaya. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, seakan kamu sendiri juga sedang dipenjara dan turut merasakan penderitaan mereka.